IPA Bab 9, Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. A. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. 1. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup dan tumbuhan. Tumbuhan misalnya pohon jeruk tidak mampu pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon jeruk, sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. A. Tempat hidup hewan dan bakteri. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri, meskipun tidak dapat kamu lihat. Pada saat pengamalan bermidar, miliaran hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan dalam tubuh. B. Penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. C. Menyediakan dan menyaring air. 2. Peran organisme tanah. A. Dekomposer. B. Prediksi kimia dalam tanah. C. Gengurgi poluran dalam tanah. D. Pencegahan penyakit tanah. E. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. F. Pengatur kegembaran dan struktur tanah. Organisasi tanah membentuk struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat atau sama lain menjadi satu gumpalan butiran. Butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Struktur tanah, kegemburan tanah memiliki ketertaikan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah. Mungkinkah udara masuk ke dalam tanah? Ureansi tanah. Organisasi tanah dapat melakukan dekomposisi atau makhluk hidup. Daun-daun yang telah mati akan diurai menjadi digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah butiran penggusur yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. D. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. 1. Proses pembentukan tanah. Tanah sangat penting bagi kehidupan dan organisme tanah yang ada di dalamnya. Pernahkah kamu berpikir dari mana asal tanah atau bagaimana proses pembentukan tanah? Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Horizon A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibanding dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. 2. Komponen tanah. Tanah memang merupakan bagian permukaan bumi, tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan miliaran mikroorganisme. A. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung Merapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. B. Udara. Meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Tahukah kamu di mana posisi rongga udara tersebut agar kamu dapat mengetahuinya? C. Humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. D. Air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan di air di dalam tanah. E. Mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki ketebal 10-15 km atau bahkan lebih. Nah, di dalam kerak bumi inilah banyak terkandung mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. F. Komponen organik.
Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Upaya menjaga kelestarian tanah. Terdapat beberapa penyebab berpunahnya kualitas tanah. Di antaranya adalah erosi yang menyebabkan hilangnya nutrisi tanah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan pencemaran tanah, pertanian monokultur atau pertanian satu jenis tanaman yang berulang dalam jangka waktu lama, serta pencemaran tanah akibat sampah yang sulit terurai. 1. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Pengelolaan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring. Terasering yaitu pengubahan permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng, sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. 2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Upaya untuk mengurangi pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. 3. Pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan pertanian satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. 4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, atau kaca dapat kamu daur ulang menjadi barang-barang yang berguna.